PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI menyediakan 2.527.785 tiket kereta jarak jauh untuk masa mudik Lebaran 2023. Dari jumlah tersebut, kini tiketnya telah terjual sebanyak 867.148 tiket. Vice President Public Relation PT KAI Joni Martinus mengatakan, saat ini masyarakat sudah bisa memesan tiket untuk arus balik untuk tanggal 2 Mei 2023. Adapun pertanggal 18 Maret kemarin, tiket kereta api jarak jauh jelang mudik Lebaran telah terjual sebanyak 34,3%. Lalu bagaimana kesiapan PT KAI menyambut mudik tahun 2023? Untuk mendiskusikannya, kami sudah terhubung dengan Vice President Public Relation PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI, Joni Martinus, dan MJ Listener. Kami juga buka segmen interaktif. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 021-583-99123. Saya ulangi 021-583-99123, bahkan melalui berbagi dengan komentar lewat Instagram kami di @mgradio_network. Selamat pagi, Pak Joni. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, alhamdulillah sehat Kang Prihadi. Selamat Sehat-sehat. pagi semuanya pendengar. Baik, sehat-sehat Pak ya? Oke. Oke, apalagi sehat-sehat ketika melihat angkanya ini sudah 34,3% ya, sejak awal dibuka di tanggal 26 Februari 2023, Pak Joni ya? Iya, betul sekali. Dan sebenarnya itu data kemarin ya, data hari Sabtu. Sebenarnya ketika kita bicara real tim ini sudah bertambah ya, sudah hampir 1 juta tiket yang terjual sampai dengan hari ini. Dari terakhir dirilis di hari Sabtu 34,3% di 867. Di hari ini real time-nya sudah berapa, Pak? 1 juta? Sudah hampir 1 juta, sekitar 1 juta tiket ya. 1 juta tiket. Ini hal atau angka ini secara statistik cukup menggembirakan kan, Pak? Apakah, karena dari tanggal 26 Februari berarti belum sampai 1 bulan. Bahkan baru 3 minggu aja udah terjual 1 juta dari 2,5. Ya, jadi memang kan kita melihat ini ya, sebenarnya kalau kita bicara soal ketersediaan tiket ya, tadi sudah disampaikan oleh Kang Adi bahwa kita menyediakan 2,5 juta tiket, itu kan untuk tiket kereta api reguler. Kemudian kita juga sudah membuka tiket tambahan ya, ada sekitar 487.000 tiket tambahan kereta api angkutan lebaran. Jadi kalau kita total, sebenarnya kita menyediakan tiket untuk mudik itu sekitar 3 juta tiket totalnya, 3 juta tiket. Nah, dari 3 juta tiket itu sudah dipesan atau sudah dibeli masyarakat 1 juta. Sebenarnya artinya masih cukup banyak tersedia tiket untuk mudik. Cuma memang fenomena sekarang ini yang terjadi, masyarakat itu memesan tiket pada tanggal-tanggal yang sama, tanggal-tanggal favorit. Jadi memang ada beberapa tanggal yang masih cukup banyak tersedia tiket. Namun ada juga beberapa tanggal favorit ya yang sejauh ini kami pantau ini di H-1, H-2 dan H-3 itu yang beberapa kereta itu sudah habis terjual memang tiketnya. Beberapa kereta di tanggal-tanggal tersebut termasuk juga di arus balik karena kita juga sudah membuka tiket untuk arus balik seperti di H+3 ya di setelah Lebaran 3 hari itu H+3 juga beberapa perjalanan kereta api pun sudah habis dipesan masyarakat. Namun di luar tanggal-tanggal itu sesungguhnya masih cukup banyak tersedia seperti itu. Oke, hanya saja tanggal-tanggal yang dipilih oleh masyarakat itu adalah tanggal-tanggal yang favorit, Pak Joni ya? Iya, sejauh itu seperti itu pantauan kami memang ramai di H-1, H-2 dan H-3. Tapi dari persentase habis 100% atau masih ada sisa? Untuk terutama kereta api jarak jauh ekonomi ya, itu hampir semua kereta api yang kita sediakan di tanggal tersebut itu sudah habis. Hampir semua kereta api. Namun untuk kereta api kelas komersial yang kita sediakan di tanggal tersebut itu masih ada. Jadi masih ada. Oke. Pak Joni, ini ada kata reguler tiket tambahan, ada kata ekonomi dan komersial. Ini untuk masyarakat yang mungkin dari segi bahasa ini apa bedanya sebenarnya antara yang ekonomi dengan komersial? Tadi Pak Joni mengatakan bahwa yang ekonomi ini sudah beberapa tujuan sudah habis, tapi yang komersial ini gimana? Mengartikan atau memahami? Ya, untuk kereta api reguler itu adalah kereta api yang memang kita jalankan existing ya, seperti selama ini sudah kita operasikan. Nah, itu arti kereta api reguler. Artinya memang di luar masa angkutan lebaran pun kereta api itu kita operasikan. Sementara kalau
kereta api tambahan adalah kereta api yang kita operasikan khusus untuk masa angkutan lebaran ini saja. Jadi di luar masa angkutan lebaran kereta itu tidak dioperasikan. Nah, ada lagi istilah tadi kereta api ekonomi jarak jauh ya. Nah, itu memang kereta api ekonomi jarak jauh ini kami lihat sangat diminati masyarakat ya, karena kereta ini tarifnya adalah tarif PSO atau tarifnya cukup murah ya, karena tarifnya PSO mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga memang kereta-kereta ini sangat diminati masyarakat. Sementara tadi kami bicara soal kereta api komersial. Kereta api komersial itu adalah kereta api yang seperti kelas eksekutif ya, yang memang tarifnya itu mengalami fluktuasi naik dan turun atau berdinamika, seperti kalau kita bicara kereta api Argo Anggrek ya, kemudian juga Argo Dwi Pangga, kemudian juga ada kereta api Bima. Nah, itu contoh-contoh kereta api komersial atau kereta api yang kelas eksekutif seperti itu. Oke, ini kan strategi yang dilakukan oleh PT KAI adalah menjual tiket ini beda dengan tiket di tahun sebelumnya. Masa penjualan ini dari yang H-30 hingga kemudian sekarang di H-45. Apakah sudah mencapai tujuan atau target goals dari PT KAI untuk kemudian masyarakat bisa menyiapkan perjalanannya lebih dini seperti itu, Pak Joni? Ya, Kang Hadi, memang sejauh ini kita mendapatkan ini ya, apresiasi dari masyarakat terkait dengan adanya skema penjualan tiket kereta api lebaran ini yang tadinya H-30 menjadi H-45 ya. Karena dengan begitu memang kami berharap masyarakat yang mungkin sudah memiliki rencana perjalanan dengan matang itu bisa sudah langsung memesan tiket dari jauh-jauh hari. Itu yang pertama. Yang kedua juga tentu dengan semakin bertambahnya masa pemesanan tiket yang tadinya H-30 menjadi H-45. Nah, tentu ini lebih memaksimalkan masyarakat pengguna kereta api untuk lebih cermat, lebih mematangkan ya perjalanan mudik atau balik mereka menggunakan kereta api. Seperti itu. Oke, tapi dari kesiapan KAI sendiri, apakah ketika kemudian ada beberapa tanggal yang justru menjadi favorit ini, kalau berdasarkan catatan saya, mohon bisa dikoreksi Pak Joni, di tanggal 20 April ini ada 60%, ini lagi-lagi data di per hari Sabtu ya, kemudian juga 21 April dan juga tanggal 26 April ini 51%. Kalau misalkan ini sudah 100%, apa sebenarnya langkah-langkah dari PT KAI sendiri? Apakah nanti akan menambah kereta tambahan atau ada alternatif lain yang bisa ditawarkan oleh PT KAI untuk para penumpang yang masih ngotot untuk pergi di hari-hari favorit itu, Pak Joni? Ya, Kang Hadi, ini menarik ya. Seperti tadi yang disampaikan contoh tanggal 20 April yang tadi disampaikan ya, bahwa di tanggal 20 April itu sudah terjual 60%, sekitar 60% tiket yang dibeli masyarakat. Nah, sesungguhnya 60% ini yang sudah terjual ini memang dominasi adalah kereta api ekonomi, kelas ekonomi jarak jauh yang dipesan oleh masyarakat. Sisanya yang sekitar 40% itu yang masih tersedia adalah kereta api kelas komersial ya, yang kelas seperti tadi eksekutif, luxury itu masih cukup tersedia. Nah, kemudian kami juga pertama untuk memaksimalkan layanan, mengantisipasi tingginya animo masyarakat itu tadi sudah kami sampaikan adanya kereta api tambahan ya, yang rata-rata per hari kita sediakan 22.000 tempat duduk per hari untuk kereta api tambahan tersebut. Kemudian juga yang lainnya yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat bahwa jika masyarakat tetap ingin berangkat pada tanggal tersebut ya dengan rute yang sama, sementara itu juga sudah tidak memungkinkan, maka bisa dipilih dengan menggunakan connecting train. Jadi kita di aplikasi KAI Asos itu ada yang namanya connecting train, Kang Hadi. Jadi connecting train itu adalah kita keberangkatan kereta api ya dengan jadwal sistem persambungan. Jadi itu bisa dijadikan opsi oleh masyarakat untuk tetap bisa mudik. Jadi kalau sejauh ini masyarakat itu menggunakan kereta api OD, istilahnya original destination, jadi dari
poin awal ke titik akhir, nah ini bisa menggunakan sistem persambungan. Jadi misalnya kalau pengen ke Surabaya, jadi beli tiket dari Pasar Senen ke Cirebon dulu misalnya nanti, atau ke Kroya bisa, nanti dari situ bisa menyambung dengan kereta api lainnya. Itu memungkinkan untuk bisa tetap bisa mudik dengan di tanggal yang sama, walaupun di tanggal yang sama itu origin destination-nya itu sudah tidak tersedia lagi. Oke, kalau itu jadi pilihan jadi connecting train dalam arti ini, tapi dari total harga tiketnya sendiri dibandingkan dengan dari titik satu direct train, ibaratnya kan misalkan dari Jakarta Surabaya tadi kan misalkan dengan Argo Bromo gitu kan, tapi kemudian habis dipakailah dari Jakarta ke Semarang, baru kemudian Semarang ke Surabaya Pasar Turi. Itu harga tiketnya sama atau ada selisihnya, Pak Joni, dengan connecting train ini? Ya, tentu ini bergantung kepada ini ya, bergantung kepada kereta yang dipilih, kereta persambungan yang dipilih ya. Sekali lagi bahwa ini mengkombinasikan jadwal kereta yang bersifat persambungan. Artinya kalau yang digunakan itu adalah persambungannya kereta api sama-sama kereta api ekonomi komersial, maka tentu ini harganya tidak begitu jauh berbeda. Namun ketika yang dikombinasikan ini kereta api misalnya kereta api ekonomi dan komersial atau komersial, maka tentu ini akan ada perbedaan harga seperti itu. Oke, jadi ibaratnya misalkan saya mau mudik nih ke Solo gitu kan, biasanya kan pakai Argo Wilis, tapi ketika kemudian, betul ya Argo Wilis ya, kemudian Argo Wilisnya udah habis, sorry Pak Joni, ini Argo Wilis atau Argo Lau? Saya kemudian berpikir atau berstrategi, ya udahlah dengan di tanggal yang sama, saya coba ke Semarang Tawang dulu, dengan mungkin Argo Muria, terus kemudian berhenti, rehat sejenak beberapa jam untuk kemudian ke kereta selanjutnya dengan menggunakan kereta eksekutif yang Joglo Sumarkerto, seperti itu. Ya, betul sekali seperti itu. Jadi memang mengkombinasikan jadwal kereta yang bersifat persambungan ya. Tentu karena ini dua kereta yang digunakan, ada perbedaan harga tentunya, tapi tidak begitu mencolok ya, karena kan kita juga ada yang namanya menyediakan juga harga tiket-tiket khusus ya, harga-harga khusus, terutama itu dibeli pada saat 2 jam menjelang keberangkatan. Oke, jadi paling tidak si calon penumpang ini pun juga bisa mengestimasi jadwal kedatangan kereta dan jadwal keberangkatan kereta selanjutnya paling tidak 1 jam seperti itu ya, jangan sampai kemudian mepet antara kereta 1 dan kereta 2-nya ini berjarak cuma 15 menit, mungkin itu tidak cukup waktu untuk turun dan kemudian naik kereta api. Tapi dari sistem boardingnya sendiri apakah langsung di stasiun awal atau perlu harus boarding juga di stasiun berikutnya yang di connecting train ini, Pak Joni? Ya, tetap boarding juga ya. Boarding Jadi, juga? ya, sampai di stasiun, kemudian bisa boarding lagi untuk masuk ke peron ke stasiun selanjutnya. Oke, itu kan ketika kemudian hari favoritnya sudah penuh dan juga tujuan favoritnya juga udah penuh. Pak Joni, sebenarnya kalau kita bisa tarik garis ke belakang, ini rute tujuan mana aja sih yang sebenarnya dari tahun ke tahun menjadi favorit pemudik di tahun 2022 hingga kemudian di tahun 2023, baik okupansi maupun keberangkatannya, Pak Joni? Ya, kalau kita bicara rute favorit ya, ini memang sebenarnya hampir sama ya dari tahun kemarin kalau kami lihat di sini. Jadi untuk periode sebelum Lebaran itu didominasi oleh penumpang dari arah barat ya, artinya dari arah Jakarta dan Bandung menuju ke arah timur, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di dalamnya itu ada seperti Solo ya, kemudian Yogyakarta, Lempuyangan, dan juga ke arah Jawa Timur. Nah, kemudian pantauan kami pada saat periode setelah Lebaran itu sebaliknya didominasi oleh penumpang dari arah timur, dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur menuju ke arah Jakarta Bandung. Jadi hampir sama antara mudik dan balik, tinggal mereka ini saja berbalik arah saja, dari tadinya dari barat ke timur, pas
setelah Lebaran atau arus baliknya dari timur menuju barat. Seperti itu. Oke. Tapi kalau misalkan di jalur kereta di Pulau Jawa itu kan ada jalur Pantura, jalur pantai selatan. Itu ada perbedaan yang signifikan nggak jumlah penumpang atau jumlah kefavoritan tujuan dari arus mudik Lebaran tahun ini, Pak Joni? Ya, kalau kita lihat ya, ini sebenarnya kalau kita bicara jalur ya, memang kita ada dua ya, jalur utara dan jalur selatan. Kalau jalur utara itu dari Jakarta dia melewati Cirebon, kemudian Tegal, Semarang, Tawang ya, kemudian sampai ke Surabaya. Kemudian kalau selatan dia harus belok dulu dari Gambir, Cikampek dia belok ke Keroya, ke Banjar, ke Keroya, kemudian ke Kutoarjo, kemudian ke Yogyakarta, Solo, dan akhirnya berakhir di Madiun dan Malang. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya sama Kang Adi, kedua jalur ini semuanya tuh diminati oleh masyarakat, tinggal bergantung kepada kemana masyarakat ingin ini untuk berpergian ya. Jadi semuanya sama sih, apalagi kalau kita bicara angkutan Lebaran, jalur yang kita sediakan ini utara dan selatan semuanya diminati oleh masyarakat. Dan kami juga dapat sampaikan di sini bahwa di masa angkutan Lebaran tahun ini kita menjalankan cukup banyak kereta ya, ada sekitar 7.370 kereta yang kita operasikan untuk melayani masyarakat, baik itu kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal atau kereta api perkotaan. Kemudian juga kita juga menyiagakan sarana, ada lokomotif ya, ada sekitar 465 lokomotif yang kita siagakan, ada juga gerbong, ada sekitar 1.700 gerbong yang kita juga operasikan. Ini semua kita maksimalkan untuk angkutan Lebaran tahun ini. Oke, Pak Joni, ini buat masyarakat yang memilih untuk beli tiket jauh-jauh hari, H-45. Sebenarnya selain keuntungan, mereka melakukan persiapan jauh lebih dini, apakah juga ada insentif buat mereka? Mungkin tiketnya selisih berapa persen murahnya ketimbang yang normal seperti itu, Pak Joni? Ya sebenarnya sih kalau di masa angkutan Lebaran ini relatif sama ya, relatif sama antara tiket yang H-45, ada yang beli H-45 atau juga H-30 atau H-29. Tapi keuntungannya tentu ketika membeli jauh-jauh hari itu tiket itu masih banyak tersedia dan masih banyak pilihan ya. Itu yang mungkin yang paling menonjol. Kalau ketika belinya mendekati hari keberangkatan tentu tiketnya belum tentu lagi tersedia. Ya. Dan juga tentu pemilihan ini ya, tempat duduk juga ya, semakin awal membeli tiket kita bisa lebih leluasa memilih tempat duduk pada kereta. Seperti itu. Pak Joni, ini masalah tiket angkanya pasti akan berfluktuasi. Tapi bagaimana kemudian kesiapan dari kereta apinya sendiri gitu loh kan? Ini perjalanan kereta apinya cukup intens gitu kan? Ini bahkan ada 22.000 tempat duduk untuk kereta api tambahan, kemudian juga ada total 7.700 sekian kereta. Nah, yang dikhawatirkan adalah bagaimana kesiapan teknis lokomotif yang disediakan oleh PT KAI. Jangan sampai kemudian ketika tiket sudah habis terjual, ini sudah diantisipasi, tapi kemudian hal-hal yang krusial pada saat eksekusinya ini belum bisa diantisipasi ataukah sudah ada langkah-langkah antisipatif untuk ketersediaan dan performa dari lokomotifnya agar tidak mengganggu lalu lintas perkereta apian? Ya Kang Adi, jadi sebenarnya ketika kita bicara angkutan Lebaran ya dan bicara operasional kereta api itu sebenarnya sudah kita siapkan dengan matang dari semua sisi. Tidak saja dari sisi operasional, tapi termasuk juga dari prasarana. Prasarana itu meliputi seperti jembatan, kemudian juga persinyalan ya, kemudian juga jalan rel. Ini prasarana. Kemudian juga dari sarana tadi, lokomotif, gerbong itu sudah kita siapkan dengan maksimal perencanaannya. Maka seperti di lokomotif dan gerbong kita memiliki perawatan
yang sangat berkala ya. Ada yang namanya daily check, perawatan harian. Jadi setiap hari lokomotif dan gerbong itu dicek. Ada juga weekly check, ada monthly check ya. Semuanya itu kita pastikan kehandalannya dalam rangka melayani angkutan lebaran ini, dan juga tidak hanya angkutan lebaran, sebenarnya ke setiap harinya seperti itu kita laksanakan. Memang kalau kita bicara angkutan lebaran, karena ini momen penting dan mengangkut banyak orang, maka tentu angkutan lebaran ini lebih terasa spesial. Maka dari itu kami sebenarnya menyiagakan juga seperti juru pemeriksa jalan yang ekstra ya, kemudian petugas penjaga perlintasan ekstra itu juga kita siagakan. Kemudian juga dari sistem pengamanan kita juga akan bekerja sama dengan TNI Polri ya untuk memperkuat lagi pengamanan, tidak hanya pengamanan di jalur tapi juga di stasiun dan di atas kereta api. Ini juga semuanya kita lakukan tentunya dalam rangka memastikan keamanan dan kenyamanan pelanggan kereta api di masa angkutan lebaran. Baik, Pak Joni, kita tahan dulu. Ini ada penelpon pendengar MG Radio Network, Pak Gunawan dari Jakarta. Pak Gunawan, ini kita saat ini sedang berdialog bersama dengan Pak Joni, Vice President dari Public Relation PT KAI. Silakan Pak Gunawan, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung dengan Pak Joni. Baik, terima kasih Kang Hadi. Selamat pagi Pak Joni. Salam sukses selalu. Ada beberapa poin intinya saja. Terima kasih Pak Joni sebelumnya. Bung Hadi, nanti kalau ada yang kelewatan secara clue-nya tolong dicatatin aja ya. Yang pertama mau menanyakan secara untuk menyimak dari yang segmen pertama tadi Pak Joni mengenai tambahan itu apa lebih kurang konsepnya seperti yang tempo hari adalah KA Sapu Jagat, hanya sekarang dalam bentuk yang lebih kekinian. Kemudian itu boleh di-spill ke kita nggak, juga ke warga masyarakat, bahwa penambahan itu hanya betul-betul dijalankan di saat tanggal-tanggal favorit, apa juga selama momen lebaran ini. Jadi nanti persentasenya sebenarnya berapa persen sih dari yang reguler itu kemudian mulai nambah selama ada tambahan itu, dilihat dinamikanya per 30-45 hari yang di momen lebaran, Pak. Itu yang pertama. Yang keduanya, selama momen lebaran juga ini, saya pakai angka yang minus 30-45 itu aja ya Pak, jadi momen lebaran saya asumsikan begitu. Itu si luxury itu jalan nggak sih Pak, begitu? Maksudnya dia ada slot kosongnya di saat belum jalan kan, trafiknya lumayan padat ya Pak Joni, Kang Hadi, tapi kemudian luxury-nya jalan atau dinonaktifkan dulu, lebih fokus ke eksekutif ke bawah, termasuk yang ekonomi. Ini kita bicara yang jarak jauh. Terus pertanyaan berikutnya adalah mengenai tadi teknis yang sedikit Pak Joni, kita bingung dengan yang sistem nge-cross antara itu, apakah terjadi di lapangan itu kemudian terjadi transit begitu. Transit yang saya kepikiran adalah terjadi nggak, kalau mungkin jadi dari sisi harga kemudian jadi upgrade sih kemungkinan kecil ya, tapi justru kalau downgrade itu buat saya pribadi kalau terjadi seperti itu nggak apa-apa lah, daripada nggak nyampe tujuan, mendingan nggak apa-apa kita terjadi transit. Nah, transitnya itu kalau beda kelas itu bahasanya apa? Refund-refundan atau bagaimana? Saya nggak tahu tuh Pak, teknis di lapangannya. Terakhir sedikit mengenai kuota Pak. Kuota tiket itu kalau bisa pada saat kita order by online di KAI Akses itu kalau bisa dicantumkan juga, bukan yang seperti sekarang ini udah oke, tapi ada sisa tiket yang masih tersisa. Jadi kita tinggal ngelihat sisa tiketnya saja, nggak usah harus tujuan-tujuan kita rata-rata kan sudah abu-abu tuh Pak, udah di blur karena sudah full penuh, full booking sampai dengan H plus sekiannya. Nah tapi ada satu layer yang khusus untuk kuota tiket yang masih sisa terjual, yang masih bisa potensi kosong gitu. Sehingga kita kalaupun harus milih, masyarakat tinggal milih yang itu kan jadi membuat itu semua menjadi 100% terjual Pak. Kendalanya apa kalau itu belum diadakan? Gitu aja, sukses selalu Pak Joni dan Kang Hadi. Pak Gunawan, selamat pagi, selamat kerja. Pak Gunawan mudik juga nggak? Ya, silakan.
Jaga kandang untuk tahun ini, nemani Kang Adi dan teman-teman semua siaran di kota. Baik. Terima kasih Pak Gunawan Itu, atas. terima kasih banyak. Baik, Sama-sama, sehat-sehat selamat pagi. Pak Gunawan, sehat-sehat. Itu ada 4 pertanyaan Pak Joni terkait dengan kereta tambahan. Apakah ini konsepnya sebagai sapu jagat? Kemudian juga terkait dengan penambahan pada saat-saat tertentu, apakah ini juga bisa dipantau? Kemudian juga terkait dengan connecting train, dan terakhir terkait dengan kuota tiket, apakah kalau misalkan di order by online ini sisa tiketnya bisa dilihat langsung. Ini seperti di dashboard stasiun Pak Joni ya. Jadi misalkan ada kereta apa, hari apa, sisa tiketnya sudah terjual. Tapi apakah hal yang seperti dashboard di kereta api, papan penunjuk di stasiun kereta api juga bisa diaplikasikan di situs KAI ataupun juga mitra KAI lainnya? Silakan Pak Joni. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan tadi, sangat menarik sekali ya. Pertama, kami ingin menjelaskan terkait dengan kereta api tambahan sapu jangka ya. Tentu sebenarnya ketika kita bicara kereta api tambahan yang zaman dahulu sapu jangkat ya, dengan yang sekarang ini tentu ini skemanya jauh berbeda ya. Kalau tahun ini tentu lebih tersistem dan kereta api tambahannya itu jauh lebih banyak dari yang sebelumnya di masa lalu. Nah, memang kalau kita bicara kereta api tambahan, kapan sih misalnya dibuka? Maka memang kita mengoperasikan kereta api tambahan ini tidak setiap hari ya, tidak setiap hari, karena kita ingin memaksimalkan secara efisien tentunya kereta api tambahan tersebut. Maka memang fokus kami lebih kepada menjalankan kereta api tambahan ini di fixation atau di masa rame, masa angkutan lebaran, seperti di weekend misalnya ya, seperti kami memberikan contoh kereta api Sancaka. Kereta api Sancaka itu adalah kereta api tambahan yang kita jalankan di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 6, 7, 8 ya. Nah, kalau kita bicara tanggal-tanggal tersebut, itu semuanya ada di weekend. Tanggal 1 dan tanggal 2 itu hari Sabtu dan Minggu. Kemudian tanggal 6, 7, 8 itu di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu ya. Ya. Kemudian juga setelah itu kita tidak operasikan, kita operasikan lagi di tanggal 13 sampai dengan tanggal 30 April. Jadi memang tanggal 13 sampai dengan tanggal 30 April itu memang memasuki masa-masa yang ramai ya, mulai dari H-9 sampai dengan H+7. Nah, banyak sekali kereta api tambahan yang kita jalankan sebenarnya, Kang. Kereta api tambahan ini ya, terutama baik itu kereta api komersial tadi yang saya sampaikan, maupun kereta api yang ekonomi, ekonomi jarak jauh. Jadi kereta api tambahan itu sekali lagi kita jalankan untuk melayani permintaan masyarakat yang cukup tinggi ya di masa angkutan lebaran ini. Kemudian yang kedua terkait dengan kereta api luxury. Kereta api luxury ini adalah gerbong luxury ini adalah memang gerbong yang selama ini kita operasikan ya di kereta api reguler. Nah, tentu ketika masa angkutan lebaran ini tetap kita operasikan kereta api. Jadi semua kereta api reguler yang juga menggandeng atau rangkaiannya tersebut ada beberapa jenis kereta, seperti ada luxury, ada eksekutif ya. Nah, ini juga tetap kita operasikan. Namun tentu kita tambahkan lagi dengan kereta api tambahan yang tadi saya sampaikan, ada sekitar 22.000 tempat duduk per hari yang kita tambahkan. Kemudian yang berikutnya, kalau kita bicara kereta persambungan ya, tentu memang masyarakat harus betul-betul cermat melihat kereta persambungan tersebut. Jadi harus bisa memaksimalkan antara dan menghitung waktu antara jam kedatangan kereta pertama dengan nanti jam keberangkatan kereta persambungan berikutnya. Jadi memang harus ada alokasi waktu yang cukup ketika masyarakat itu ingin melakukan sistem connecting train tadi ya. Sehingga ada waktu untuk transit, ada juga waktu untuk kembali boarding di stasiun persambungan tersebut. Dan ini sangat memungkinkan sebenarnya, Kang, karena banyak sebenarnya kalau kita melihat misalnya di stasiun tengah ya, seperti Cirebon atau di Kroya, itu stasiun-stasiun tengah yang banyak sekali kereta yang datang dan berangkat di situ secara bergiliran, sehingga memungkinkan adanya
pilihan masyarakat untuk melakukan persambungan di stasiun tersebut misalnya. Nah, kemudian juga memang kami sebenarnya ketika kita bicara kuota tiket by online ya yang dicantumkan di sisa tiket, memang di KAI Akses itu ada ketika kita mengklik ya pemesanan itu ada yang namanya tuh tiket masih tersedia atau tersisa misalnya 10 tiket lagi. Nah, biasanya di KAI Akses kalau tiket itu masih tersedia itu masih akan ada tulis tiket tersedia atau sisa sedikit. Namun ketika itu sudah habis tentu itu sudah menjadi abu-abu tadi, sudah menjadi warnanya abu-abu lah, sudah itu menandakan tiket sudah habis. Nah, tentu ini masukan yang sangat berharga bagi kami ya. Kita akan coba untuk bisa memaksimalkan saran ini untuk lebih bisa lagi memberikan informasi terkait ketersediaan tiket ya. Baik itu di aplikasi KAI Akses maupun lewat rilis resmi yang kami berikan ya, atau juga mungkin lewat info-info yang kami sediakan di stasiun seperti itu. Oke, ini yang menjadi daya pikat ini sebenarnya konsep dari connecting train. Hanya saja mungkin kebiasaan ini belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Hanya terus-terusan berburu untuk di tanggal-tanggal favorit, sementara tanggal-tanggal favorit juga jutaan pemudik menuju di sasaran itu seperti di tanggal 20, kemudian juga tanggal 21 sehingga tanggal 26. Jadi mungkin PT KAI ini, Pak Joni, PR-nya adalah bagaimana kemudian mensosialisasikan connecting train itu seperti apa. Tapi masyarakat pun juga jangan kemudian beranggapan bahwa connecting train ini mirip dengan connecting flight gitu kan. Jadi kita pun juga ini lebih mandiri. Kalau connecting flight itu kan secara otomatis sudah terintegrasi dari total harga tiket. Tapi sementara untuk connecting train ini masyarakat harus cermat, masyarakat masih harus benar-benar paham kapan jadwal kereta datang, kapan jadwal kereta berikutnya akan berangkat, serta kelas keretanya pun juga masih harus dipilih. Tidak semua dapat eksekutif, bisa saja bisa masuk ke ekonomi. Yang jelas tadi Pak Gunawan mengatakan bahwa asalkan dapat ke tujuan ya nggak apa-apa. Kalau misalkan Jakarta Semarangnya dengan eksekutif Argo Muria, tapi kemudian dengan kereta Joglosumarkerto ke Solo dengan ekonomi nggak apa-apa, yang penting sampai ke Solo. Yang terakhir Pak Joni, dipastikan semua akan berjalan baik-baik aja ya. Dari tiketnya sudah ada sekitar 3 juta tiket yang disiapkan dan di per hari ini sudah 1 juta tiket yang terjual, sehingga masyarakat dipastikan masih banyak tiket yang tersedia. Dan beberapa infrastruktur dan juga sumber daya manusia dari PT KAI pun sudah disiapsiagakan untuk menjamin perjalanan kereta api mudik ini berjalan dengan baik. Begitu Pak Joni. Betul sekali Kang Adi. Jadi memang angkutan lebaran ini adalah hajat besar ya, hajat besar kita bersama, hajat besar nasional. Nah, tentu kita ingin semuanya itu berjalan dengan aman, lancar, ya nyaman dan sukses. Termasuk juga kami di Kereta Api Indonesia, tentu kami akan sangat konsen dan konsisten untuk melaksanakan angkutan lebaran ini secara baik. Maka dari itu mulai dari H-10 ya, karena masa angkutan lebaran di kereta api itu dimulai dari H-10 sampai dengan H+10, ada sekitar 22 hari. Nah, tentu di H-10 tersebut kita sudah mulai posko ya, kita dari jajaran top manajemen sampai ke level bawah, itu melaksanakan posko untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Dan posko itu sudah menyeluruh, baik itu posko kesehatan, posko keamanan, posko data, posko operasi, ya, posko pelayanan, ya, ini semua kita susun sedemikian rupa untuk tentu menjamin keamanan, kelancaran kereta api di masa angkutan lebaran. Baik. Pak Joni, kami pastikan bahwa diskusi kita hari ini adalah bukan diskusi yang pertama dan terakhir jelang arus mudik. Kami pastikan lagi Pak Joni ketersediaan waktunya di lain waktu, mungkin 10 hari jelang Idul Fitri atau jelang mudik. Kita akan undang Pak Joni lagi apa update terkini dan apa persiapan akhir jelang mudik lebaran di tahun 2023. Jadi sekali lagi, mohon waktunya nanti Pak Joni untuk bisa kami undang kembali di Morning Traffic di MG Radio Network. Tapi untuk hari ini kita cukupkan di saat ini.
Sampai ketemu lagi Pak Joni. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Joni. Sehat-sehat selalu dan salam buat teman-teman di PT KAI. Tetap semangat untuk melayani masyarakat pemudik di tahun 2023 ini. Sekali lagi terima kasih Pak Joni. Ya, terima kasih Kang Adi, terima kasih MG Radio, terima kasih pada pendengar semuanya dimanapun berada. Terima kasih sudah menggunakan angkutan kereta api. Semoga kita selalu sehat dan bisa menjalani Lebaran ini bersama keluarga dengan penuh hikmah dan berbahagia. Terima kasih dari kami. Baik, terima kasih Vice President Public Relation PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI Joni Martinus atas pencerahannya pagi ini dalam program Morning Traffic. Salam sehat dan selamat kembali bertugas Pak Joni.